Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Ruang Bicara dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita ngobrol santai bersama para pimpinan yang terhormat. Salah satunya adalah Ketum Bintan, Pak Ismail dan Pak Edi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, topik yang hari ini kita akan ulas pada kesempatan podcast hari ini atau ngobrol santai hari ini, diskusi santai hari ini adalah bicara soal evaluasi 2 tahun kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Bagaimana sih tanggapan dan pandangan para pemuda-pemudi, terutama yang hari ini diundang di Ruang Bicara. Baik, barangkali saya langsung dari pertama dari Pak Bintang dulu nih. Ketum melihat Pak Jokowi selama 2 periode ini, tepatnya pada tanggal 20 besok nanti genap 2 tahun kerja Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Ketum Bintang melihat kinerjanya seperti apa dalam 2 tahun kerja ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sapa dulu teman-teman dari Ruang Bicara. Terima kasih sama Bung Baim yang telah mengundang. Kalau kita pengen mengulas, saya bahasanya mungkin nggak mengevaluasi kali ya, tapi lebih enak merefleksi 2 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah, kalau saya melihat kepemimpinan ini kan apalagi di tengah pandemi ya. Nah, ini hampir seluruh dunia ini merasakan. Sejak Pak Presiden dilantik dan terpilih tahun 2019, sejak itu juga kita terkena pandemi COVID-19. Nah, ini kan tentu berat menjalankan pemerintahan. Jangankan menjalankan pemerintahan, saya sendiri aja di tengah pandemi menjalankan kehidupan aja udah berat. Dan begitu. Jadi jangankan untuk mengurusi 250 juta orang kan gitu yang ada di Indonesia, ngurusi diri sendiri aja saya sudah berat merasakan hal itu kan gitu. Nah, bagaimana nasibnya Pak Presiden kita kan gitu. Nah, ini pandangan saya. Nah, tapi kalau saya pengen mengulas bahwa 2 tahun ini di tengah pandemi, banyak hal baik yang perlu kita ingat kembali. Hari ini dari infrastruktur, ternyata janji-janji beliau juga dipenuhi ya, khususnya di bidang infrastruktur. Pembangunan di Papua berjalan baik gitu kan. Jadi pemerataan terhadap infrastruktur itu saya melihat hari ini sudah berjalan gitu loh. Bahkan belakangan hari ini kita pengen ada yang namanya kereta cepat kan seperti itu. Nah, karena ini tentu mempengaruhi segala sektor. Kalau misalnya transportasi kita ada, infrastruktur kita ada, akan mempengaruhi terhadap ekonomi. Ekonomi kita mampu akan mempengaruhi terhadap kesetaraan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, ini yang saya lihat. Lalu bagaimana lagi di sisi pendidikan hari ini? Ya kan gitu. Di sisi pendidikan hari ini kita melihat di tengah pandemi pemerintah aware terhadap pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kita itu diberikan bantuan loh. Bantuan seperti kayak uang pengganti kuota internet kan seperti itu. BST disebut. Nah, BST. Nah, ini kan dibantu gitu loh. Walaupun di tengah kesulitan, karena kan pandemi ini efeknya terhadap ekonomi kita itu sangat luar biasa. Kan gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat ini sudah ada itikat baik, tapi memang harus ada yang beberapa kita koreksi bersama gitu dari sistem pendidikan yang mungkin belum optimal hari ini. Tentu hal itu merupakan kerja kita bersama, apalagi saya sebagai ketua mahasiswa akan senantiasa memberikan saran konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik menuju 2045. Kan begitu. Mungkin itu untuk diskusi kita yang kita akan lanjutkan lagi. Sambil kopi itu biar jangan tekan-tekan. Santai aja. Dari Pak Mail, terutama dalam perspektif hukum kita di negeri ini. Nah, hari ini banyak yang mengelak bahwa kinerja pemerintahan kita dalam aspek hukum itu tumpang tindih. Pak Ismail melihatnya ini seperti apa, Pak Ismail, dalam
kinerja 2 tahun Pak Presiden Jokowi Ma'ruf ini. Oke, terima kasih teman-teman semua, terkhusus kepada pemantik ini, ya, pemantik, terus teman-teman ruang bicara semua. Kalau saya ditanya tentang bagaimana sih kondisi hukum ya, kondisi hukum di negara Indonesia yang terlihat tumpang tindih. Kalau saya sih melihat bukan timpang tindih juga, tapi memang ada satu kejanggalan regulasi yang harus kita perhatikan secara bersama. Kalau dari segi supremasi hukum saya melihat sudah sangat baik. Ya. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena dalam program-program yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini di wilayah hukum, saya rasa ada beberapa yang dijalankan, namun ada juga beberapa hal yang tidak diperhatikan. Contoh kita bicara terkait dengan, saya masuk dulu sebelum poin hukum itu. Nanti saya sangkut pautkan dengan kondisi hukum. Nah, dalam masa jabatan presiden yang kedua kali ini kan ada beberapa poin. Kurang lebih sekitar 5 poin yang selalu disampaikan. Kita bicara pengembangan sumber daya manusia, transparansi dari segi anggaran. Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi tadi. Kalau kita masuk dalam konteks penyederhanaan regulasi, saya rasa itu bukan bagian daripada satu proses penyederhanaan, tetapi satu teka-teki hukum yang harus kita pecahkan secara bersama. Contoh saya ambil pada konteks undang-undang Omnibus Law, nah, kan? Menurut saya itu bukan bagian daripada penyederhanaan regulasi, tetapi itu bagian satu kecelakaan besar yang dilakukan. Ini sisi negatifnya ini. Ya. Kita lihat Indonesia ini kan, kalau kita lihat sistem hukumnya ini kan bukan kita bicara American Section dan Eropa kontinental. Kita bicara adalah konsep hukum kita adalah civil law, turunannya dari Romawi dan lain-lain. Kalau kita masuk dalam konteks proses hukum yang terjadi di Indonesia ini amburadul. Kita lihat Omnibus Law. Omnibus Law itu bukan bagian daripada satu regulasi penyederhanaan hukum, tapi itu bagian daripada penggabungan hukum. Kan kita mesti bedah lagi nih, penyederhanaan dengan penggabungan. Kalau Omnibus Law adalah penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu, itu bukan bagian daripada penyederhanaan. Jadi saya rasa sedikit keliru apabila pemerintah dan DPR menganggap bahwa itu bagian daripada penyederhanaan. Tetapi yang tadi saya katakan, masih banyak poin-poin penting atau keberhasilan Pak Jokowi dari segi hukum yang lainnya. Kita bicara terkait pelayanan dalam konteks hukum, ya kan? Di mana kita bicara terkait dengan regulasi yang memang sedikit lebih baik, yaitu dari daerah sampai ke pusat dia harus satu ritme, dan itu sudah hampir terjadi walaupun masih kurang. Itu hampir terjadi, semoga bisa terjadi kan begitu. Mungkin itu. Baik, mungkin untuk Pak Edi menanggapi soal anggapan Ismail dan Pak Bintan bahwa soal regulasi hukum kita ini kan masih belum tentu sejauh ini belum tentu sempurna lah. Nah, ada 80, ada juga yang bilang 50. Nah, masih banyak tumpang tindih soal masalah hukum. 2 tahun kinerja Pak Jokowi ini, menurut Pak Edi, Pak Jokowi dalam menjalankan 2 tahun kinerja kepemimpinan ini seperti apa dalam perspektif pemuda menurut Pak Edi? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga ruang bicara yang telah memberikan waktu kita berdiskusi hangat pada sore hari ini. Sebelumnya saya mewakili koordinator nasional yang tidak bisa hadir pada hari ini karena ada suatu hal. Melihat 2 tahun kinerja Presiden kita, Presiden Joko Widodo serta wakilnya Pak Ma'ruf, yang pertama perlu ada apresiasi. Apapun yang dikerjakan perlu ada apresiasi dan juga kritik-kritik yang membangun guna terwujudnya Indonesia yang tumbuh di kemudian hari, di kemudian tahun,
dan bahkan untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045, bonus demografi. Yang pertama tadi telah disampaikan oleh Tung Bintang bahwa adanya infrastruktur yang sedikit merata lah, belum kita bisa bilang ini semua program telah berjalan, tapi ini adalah suatu bentuk presiden kita guna memulihkan perekonomian yang telah turun di tengah hiruk pikuknya hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua merasakan, dunia juga merasakan bahwa COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan, terutama di segi ekonomi. Pak Presiden dengan programnya yang membangun infrastruktur guna menghubungkan antara produsen dan distributor supaya lebih cepat, ini adalah salah satu bentuk pemulihan ekonomi. Kita harus apresiasi itu. Dan yang lainnya, penanganan COVID-19, mungkin teman-teman juga rasakan vaksinasi di mana-mana, masyarakat, stakeholder, dan yang lainnya bahu-membahu guna Indonesia pulih lah, Indonesia tumbuh. Ini menjadi bahan kita untuk menyambut bonus demografi di kemudian hari. Saya rasa Indonesia harus tetap bahu-membahu seperti pada masa COVID-19 ini, di mana rakyat bantu rakyat. Kita lihat di jalanan banyak orang-orang yang membagikan nasi bungkus. Nah, kita harus berharap bahwa gotong royong ini tetap selalu ada di masyarakat kita, karena ini adalah peninggalan dari leluhur kita. Kurang Jadi lebihnya maksudnya penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas Pak Presiden, tetapi seluruh stakeholder dan juga masyarakat pada umumnya. betul, karena jika kita mengandalkan pemerintah, saya ambil contoh seperti di Singapura ya. Di Singapura itu orang yang membuang sampah sembarangan didenda 5 juta. Nah, di Indonesia kita bisa lihat bahwa banyak yang menilai penanganan COVID-19 ini di Indonesia terlalu terlambat. Mengapa demikian? Apabila masyarakat itu sadar bahwa COVID ini berbahaya ya bagi kehidupan, seperti halnya di Singapura yang tidak membuang sampah sembarangan karena adanya aturan, lalu negaranya itu bersih dan yang lainnya. Nah, masyarakat Indonesia saya rasa harus sadar bahwa sampah ini berbahaya dan COVID ini berbahaya, sehingga kita bisa ada kesadaran dalam diri sendiri untuk bahu-membahu kita bantu pemerintah, kita bantu rakyat yang lainnya untuk memulihkan Indonesia ini. Baik. Untuk prolog diskusi pada hari ini lah. Iya. Prolognya ngeri-ngeri ya. Saya sampai juga bingung nih, saya mau kejar sadar segi apa nih. 2 tahun sudah berjalan kita, pemerintahan kita dan seluruh seperti yang tadi disampaikan di masa pandemi COVID-19. Nah, ya udahlah, di luar banyak yang menanggapi bahwa Pak Presiden tidak tegas dan tidak sukses dalam menjalankan regulasi menangani COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Nah, apakah betul menurut Pak Mail sebagai pemuda melihat Pak Jokowi ini sukses tidak menjalankan COVID-19 ini, mengatasi COVID-19 ini? Kalau saya ditanya seperti itu, kenapa apa benar presiden ini dia berhasil menangani kondisi wabah atau pandemi 19? Saya rasa berhasil. Tetapi keberhasilan daripada presiden dengan dia punya kroni-kroni ini sedikit menyampingkan regulasi yang tadi kata Pak Baik. Kenapa saya bisa katakan sedemikian rupa? Karena kita harus mengacu pada undang-undang. Oke, dalam teknis lapangan kita semua bisa saksikan secara bersama bahwa pemerintah bagaimana mengupayakan segala cara untuk menangani pandemi sehingga masyarakat tidak terlalu takut dan korban tidak berjatuhan akan pandemi. Tetapi kita harus ingat, ketika konsep bernegara kita adalah negara hukum, ya kan, sesuai dengan amanat daripada undang-undang, maka segala sesuatu hal yang kita kerjakan harus juga berdasarkan dengan aturan hukum. Kenapa saya katakan sedemikian rupa? Karena kondisi wabah ini
itu juga diatur dalam undang-undang, sudah diatur. Jadi COVID sebelum datang sudah ada undang-undang tentang wabah. Karantina kesehatan. Ada undang-undang tentang wabah, ada undang-undang tentang yang namanya kekarantinaan. Undang-undang kekarantinaan itu nomor 8 ya, 8 2016. Ya kan? Dalam undang-undang kekarantinaan itu, ya kan, ada beberapa pasal atau klausul yang juga menyebutkan bahwa ada lockdown, Iya. ada PSBB dan juga ada karantina. Seperti apa yang dijalankan oleh pemerintah sekarang. Nah, tetapi proses keberhasilan pemerintah dalam menangani kondisi wabah ini dia tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada. Karena dibuat lagi aturan-aturan yang baru. Contoh kita bicara terkait dengan Permenkes, ya kan, tahun 2019 ya, 2020 ya, 2 tahun 2020. Padahal sudah ada satu aturan hukum, regulasi yang begitu kuat dan sangat masif dan baik, Tapi yang mengatur, tetapi tidak digunakan. Itu yang tadi saya bilang. Mereka berhasil dalam teknis lapangannya, tetapi mereka menabrak aturan hukum. Sebenarnya proses keberhasilan pemerintah Pak Jokowi ini harus didukung dengan regulasi yang begitu kuat. Kemarin kalau saja pemerintah atau presiden ini dia menjalankan atau dia membasmi, bahasa kasar, membasmi atau menyelesaikan ini masalah wabah dengan menerapkan undang-undang kekarantinaan, ini sangat wow bagi saya. Tetapi karena menabrak aturan hukum, ya maka ada plus ada minusnya. Ya. Yang bagusnya adalah mereka berhasil, yang tidak baiknya melanggar aturan hukum. Dan bagi saya pemuda yang berkonsentrasi di wilayah hukum itu suatu kecelakaan besar bagi saya. Tetapi tidak menafikan bahwa saya sangat memberikan apresiasi yang besar dan mendukung segala keberhasilan daripada pemerintah. Mungkin seperti itu.